Kasus meninggalnya Arya Daru resmi ditutup, polisi simpulkan akhiri hidup. Polisi telah menutup penyelidikan kasus kematian Arya Daru. Kasus kematian Arya Daru masih membuat penasaran sebab keluarga masih menolak pernyataan akhiri hidup. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyelidikan kasus dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana. Dihentikan lidik karena dari rangkaian penyelidikan, olah barang bukti, dan keterangan saksi, hingga hasil gelar perkara tidak ditemukan tindak pidana, katanya. Budi mengatakan penyelidikan bisa dilanjutkan kembali bila ditemukan bukti baru. Termasuk jika keluarga Arya Daru dapat menyajikan bukti baru yang mengarah ke tindak pidana. Dengan senang hati, penyelidik selalu membuka tangan. Jika bukti baru yang valid, maka akan kami dalami kembali, katanya. Keluarga Daru menganggap bahwa kasus kematian tersebut masih misterius. 24 kali check-in dengan Farah. Kami akan berkoordinasi dengan keluarga inti. Apakah keluarga inti sudah siap menerima apa yang menjadi temuan penyidik? Ini kan harus disampaikan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Menurutnya ada sejumlah fakta yang mesti dijaga karena menyangkut privasi Arya Daru Pangayunan. Ada privasi yang harus kita jaga. Apakah kita akan menjadi orang yang selalu mengungkap aibnya orang lain? Ini harus kita jaga bersama, katanya. Pengacara keluarga Daru, Nicolai Aprilindo mengungkap hal privasi yang dimaksud polisi soal check-in di hotel. Menurutnya Daru kedapatan telah 24 kali check-in bersama Farah di hotel kawasan Jakarta. Ada sekitar 24 kali, lah, katanya. Meta Ayu Puspitantri mengatakan bahwa ia sudah mengetahui fakta tersebut. Sebetulnya kami dari keluarga sudah tahu dari tanggal 28 Juli via Zoom disampaikan polisi, sehingga hal ini bukan suatu hal baru untuk kami, kata Pita. Ia juga melihat bukti Arya Daru Pangayunan check-in. Bukti check-in itu, kemudian ada informasi-informasi lain terkait zat yang ada di tubuh suami saya, posisi dan barang-barang bukti, kemudian pergeseran CCTV, hal-hal seperti itu, katanya. Sebab itulah ia merasa tidak kaget ketika polisi mengungkap perihal privasi Daru. Tidak kaget, sudah tahu dari tanggal 28 Juli itu saat di Zoom, katanya. Hasil penyelidikan polisi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Wirasatya Triputra mengatakan, sejauh ini penyidik belum menemukan unsur pidana. Disimpulkan bahwa indikator dari kematian ADP mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain, katanya pada Selasa, 29 Juli 2025. Hasil pemeriksaan luar dari tim forensik Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo menemukan sejumlah luka pada tubuh korban, yakni luka lecet di wajah dan leher, luka terbuka di bibir, memar pada wajah, bibir, dan lengan kanan, serta tanda-tanda perbendungan. Pemeriksaan dalam menunjukkan adanya darah berwarna gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, paru-paru yang sembab, serta tanda perbendungan di seluruh organ dalam. Tidak ditemukan penyakit maupun zat berbahaya yang dapat mengganggu pertukaran oksigen pada tubuh korban. Maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas yang menyebabkan mati lemas, jelas Dokter Forensik RSCM Dr. G. Yoga Tohijiwa, SPFM. Kuasa hukum Arya Daru Pangayunan, Nicolai Aprilindo mengungkap fakta terbaru kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Hal itu disampaikan usai audiensi dengan penyidik di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 26 November 2025. Nicolai menuturkan fakta baru bahwa Arya Daru check-in atau menginap di hotel sebanyak 24 kali di wilayah Jakarta. Informasi tersebut berdasarkan keterangan 3 saksi. Saksi dari resepsionis, saksi dari security dan satu lagi saksi dari jasa perjalanan daring. Jadi, informasi itu disampaikan oleh 3 orang bahwa almarhum pernah check-in dan sebagainya tapi tidak diketahui pasti check-in ini untuk apa? Untuk siapa? Ujar Nicolai. Dari keterangan saksi, Arya Daru menginap di hotel bersama seorang wanita bernama Farah Dwi Handini. Farah adalah rekan kerja yang sudah diungkap penyidik dan terlihat menemani Arya Daru di Mall Grand Indonesia malam sebelum kematian. Selain Farah, ada rekan kerja lainnya bernama Dion kala itu. Saksi, Imbu Nicolai, menerangkan check-in hotel sebanyak 24 kali dilakukan dalam rentang waktu 2024 hingga Juni 2025. Ada sekitar 24 atau 25 kali di wilayah Jakarta, makanya kami minta untuk diperdalam pemeriksaan terhadap Farah, ujarnya.
Pihak keluarga menegaskan siap dan menerima dengan privasi yang baru diungkap oleh saksi dalam audiensi. Meski demikian, kuasa hukum memandang tak ada substansi kematian dengan check-in. Dalam mereka berbuat asusilakah? Tidak ada bukti. Tidak ada saksi. Atau untuk orang lain kah? Iya kan? Itu. Dan, yang meragukan kami itu adalah proses kematiannya, pungkasnya. Diketahui, Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2025, pagi. Ketika ditemukan, posisi tubuh Arya tergeletak di atas kasur. Kepala korban dibungkus plastik dan dililit lakban berwarna kuning, sementara tubuhnya tertutup selimut berwarna biru. Sebelum ke Grand Indonesia, untuk berbelanja, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Kemlu, Arya Daru Pangayunan, ternyata sudah janjian lebih dulu dengan Farah di tempat lain. Farah adalah rekan kerja Arya Daru yang terekam CCTV sedang belanja bersama di Malgi, malam sebelum sang diplomat ditemukan tewas dengan kepala terlakban di kamar kosnya. Namun, hubungan Farah dan Arya Daru menjadi sorotan, bahkan diisukan lebih dari sekadar teman kerja. Apalagi, polisi enggan menyebut hubungan keduanya karena dianggap privasi. Kuasa hukum keluarga Arya Daru, Nicolai Aprilindo mengatakan, polisi perlu melakukan pendalaman terkait sosok Farah. Tolong didalami pemeriksaan dan dikembangkan pemeriksaan pertama terhadap seseorang bernama Farah, kata Nicolai. Pasalnya, Farah terlihat cukup dekat dengan Arya Daru di hari-hari terakhir sang diplomat sebelum meninggal dunia. Momen terakhir Farah bersama Arya Daru yakni di sebuah mal mewah yang keberadaannya terekam CCTV. Tak hanya berdua, Arya Daru dan Farah juga terlihat jalan bareng dengan rekannya yang lain, Dion. Sebelum itu, rupanya Farah dan Arya Daru sempat janjian lebih dulu di luar kantor Kemenlu. Mereka janji bertemu untuk makan siang di Pos Blok, tempat nongkrong yang berlokasi di gedung bersejarah kantor pos pertama di Jakarta, Pasar Baru. Usai makan siang, sorenya sepulang kerja, Arya Daru dan Farah bertemu lagi di Malgi untuk berbelanja pakaian. Saat itu berada bersama almarhum ketika dari Kemlu ke makan siang di Pos Blok kemudian pada sore harinya berada di Grand Indonesia, ungkap Nicolai. Pertemuan Arya Daru dan Farah untuk makan siang di Pos Blok rupanya diketahui oleh istri, Meta Ayu Puspitasari alias Pita. Arya Daru bahkan sempat berpamitan dengan Pita ingin mengajak Farah makan untuk membicarakan soal anak. Tak hanya Farah, Arya Daru juga mengajak Dion untuk bertemu bersama. Mas Daru pamit untuk makan bersama Mbak Farah dan Mas Dion, ucapnya. Pertemuan mereka saat itu adalah membahas program pengangkatan anak. Namun, rencana pengangkatan anak tersebut berkaitan dengan program Kementerian Sosial, Kemensos.